Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengejar keinginan. Jadi gini saudara, setiap manusia itu pasti punya keinginan. Siapa di sini yang punya keinginan? Keinginan apa aja? Angkat tangan. Yang enggak punya keinginan ini berarti robot. Kita semua pasti punya keinginan dan tidak sedikit dari manusia yang hidupnya itu dikontrol oleh keinginannya. Tapi hari ini kita harus mengerti keinginan macam apa yang sedang kita buru, supaya kita tidak salah. Karena pada akhirnya banyak orang binasa karena dia salah mengikuti atau mengejar keinginan di dalam hidupnya. Kita buka bersama dulu Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-7 saudara. Baru dengar ayatnya saja kayaknya sudah menakutkan. Yudas ini jarang dibuka saudara ya. Mari kita lihat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Sama seperti Sodom, baca sama-sama 1, 2, 3. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar sehingga telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan semua orang. Garis bawahi, kota Sodom sampai hari ini itu menjadi peringatan bagi semua orang. Kenapa demikian? Saudara yang belum tahu tolong belajar lagi Alkitab. Api belerang turun atas kota itu. Mengapa Tuhan begitu murka dengan kota Sodom? Karena di dalamnya terdapat orang-orang yang hanya melakukan percabulan yang pertama. Yang kedua yang lebih berbahaya di sana dikatakan, dan mereka itu orang Sodom, maaf sound systemnya tolong suara saya jangan terlalu nyempreng begini ya, ini bukan karakter suara saya loh. Suara saya itu agak berwibawa. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1 agak, saya nggak tahu sebutannya tapi mungkin bassnya ya, treble-nya dihilangin ya, wih sudah kayak profesional ya. Tapi jangan nanti terasa sakit di kuping karena firman saya cukup keras. Kalau sudah firman keras, suara keras, jemaat bisa kepahitan sama saya. Tapi enggak apa-apa, saya akan tetap memberitakan firman. Mau saudara kepahitan, mau saudara marah sama saya, itu pilihanmu. Tapi firman harus diberitakan, amin. Iya, tes 1, 2, 3, 2, 1, begini lebih enak ya saudara. Jadi terkesan saya tidak marah-marah kepada saudara. Mengapa Tuhan itu menurunkan api belerang membinasakan seluruh kota Sodom dan Gomora? Yang pertama, karena terjadi dosa percabulan di sana. Homoseksual, lesbian itu terjadi. Yang kedua, ternyata yang tidak kurang dan yang tidak kalah penting kita harus garis bawahi. Kenapa Tuhan menghukum kota itu? Karena dikatakan di sana dan mereka semua apa? Mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Garis bawahi mengejar kepuasan yang tidak wajar. Saudara, kepuasan jiwa manusia itu tidak akan pernah bisa diisi dengan hal-hal yang terlihat mata. Contoh 1, kekayaan. Kalau Anda berpikir bahwa Anda akan merasa puas di hidup ini waktu Anda punya kekayaan, uang, deposit, Anda menikmati segala kemewahan, maka Anda sedang tersesat. Katakan amin. Itu sangat-sangat menyesatkan karena harta tidak akan pernah bisa membuat jiwa manusia puas. Saya mau tanya, seenak apapun makanan di depan kita, ada yang bisa makan 10 piring? Ada di sini? Kita makan sedikit aja sudah, aduh ya ini perut rasanya, mau sekaya walaupun saudara bisa bayar makanan semewah apapun, semahal apapun, kita manusia itu punya batasnya. Apalagi ya perut manusia itu ada batasnya, sekaya apapun orang. Kita banyak melihat kan rumah tangga hancur justru waktu kaya.
Ada orang yang datang konseling, Bu Debbie, suami saya itu loh dulu miskin Bu. Sama saya sama-sama berjuang dari nol. Setelah kaya Bu, selingkuh. Ya, kenapa seperti ini? Waktu dia masih belum punya apa-apa, dia berpikir kalau dia kaya, dia akan bahagia. Ternyata ketika dia kaya, ada satu titik kejenuhan bagi manusia. Waktu engkau kaya, engkau akan merasa begini, oh jadi orang kaya itu cuma begini. Saya banyak ketemu orang-orang kaya yang kesepian. Mereka punya banyak harta, tapi jiwanya tuh kosong. Ada ibu-ibu yang berburu tas mahal, terus tiap hari harus beli tas. Kalau nggak beli rasanya alergi kulitnya. Ya, kalau sudah pakai tas mahal jalannya itu beda. Di Indonesia, di sini enggak ada. Enggak ada yang angkat tangan maksudnya. Ya, dia pikir kalau dia beli tas mahal yang ratusan juta gitu ya terus dipakai begini di Jakarta ini saudara. Masuk gereja itu jalannya beda, tangannya begini. Masuk pintu orangnya belum kelihatan, tasnya duluan. Kalau engkau berpikir bahwa barang yang bermerek dengan harga yang mahal bisa mengangkat harga dirimu, engkau sakit jiwa. Ya Pak ya. Saya mau di blacklist juga gak apa-apa Pak. Biar kita buka semua topeng-topeng kemunafikan orang Kristen di gereja. Maaf saudara, bukan barang mahal yang bikin harga dirimu naik. Saya mau pakai barang apa aja saya tetap pede. Kenapa? Yesus yang menjadi jati diri saya. Gak ada orang bisa bikin malu saya sekarang. Karena harga diriku tergantung pada Kristus. Bukan pada barang yang saya pakai. Kasihan teman saya udah pakai asli dipikir palsu. Kepahitan loh. Dia pakai sepatu mahal yang puluhan juta. Dia bilang sama saya, Bu, itu cowok itu orang kaya, kenapa sepatunya sama kayak saya? Saya bilang enggak, dia kos-kosan naik motor, nggak punya mobil. Masa dia bisa beli sepatu sama saya? Saya bilang itu palsu, belinya di Jakarta Taman Puring, 700.000. Makanya saya lihat-lihat dia punya garis merah lebih panjang dia daripada saya. Saya bilang itu malah lebih mahal loh Pak garis merahnya. Karena dia pakai asli, ada orang pakai yang sama, dia sibuk memperhitungkan itu asli apa palsu ya, sakit jiwa nggak? Mau dia pakai asli mau palsu biarin aja, itu loh yang jadi salah. Saya tahu ibu-ibu yang pakai merek itu tiap saya datang langsung lirik tas saya, mereknya apa ya? Makanya saya lebih suka pakai yang tidak ada merek biar penasaran dia tasnya Bu Debbie ini berapa harganya ya? Wah dia nggak tahu di 1 M, ember. Anda tidak akan pernah puas. Waktu Anda berburu yang begitu, Anda akan terus diikuti setan dan setan dan setan. Dan akhirnya kacau. Ada seorang bapak itu kok dia di konseling sama saya. Ceritanya ada seorang ibu suaminya selingkuh. Dia datang kepada saya, Bu suami saya berselingkuh Bu. Saya ini kurang cantik apa? Istrinya sudah tarik benang, tarik kabel, tarik kawat. Ya sampai kalau tersenyum aja susah loh saudara. Karena nggak bisa ketawa kayak saya, nanti ting putus saudara. Waktu putus tiba-tiba mengkeret. Capcay deh hidup ini ya. Nggak usah banyak pencitraan. Bangun kecantikan batinia. Itu yang Tuhan lihat. Bu saya kurang apa Bu? Cantik sudah, tiap hari saya berdandan loh. Akhirnya satu saat saya bilang saya pengen ketemu suami ibu deh. Saya nggak bisa dengar satu pihak. Ketemu suaminya bilang, Bu bagaimana Bu saya gak jengkel sama istri saya. Saya cukupi uang, tiap kali mau ke gereja minta beli tas baru. Kalau tasnya yang cuma 15 juta, 50 juta, oke lah ibu tahu satu tas ratusan juta. Saya bilang, kamu kan kemarin udah beli yang itu, tapi kan udah dipakai, ya malulah dilihat orang saya udah pernah pakai. Saya bilang, ibu ternyata ibu yang sakit jiwa. Makanya suamimu selingkuh. Bertobat saudara. Kalau engkau berpikir kekayaan, brand, barang mahal itu bisa memuaskan jiwamu, engkau sedang tersesat. Kekayaan tidak akan pernah bisa puaskan orang. Karena itu banyak orang waktu miskin bisa setia ke istri, waktu kaya dia selingkuh. Kenapa? Dia mencari kepuasan yang tidak wajar.
Ketika dia sudah dapat kepuasan, kekayaan, ternyata jadi orang kaya cuma gini ya. Oh cuma gini toh jadi orang kaya. Jadi saudara, apa kepuasannya sesungguhnya? Kenapa saya bilang ketika orang sudah menjadi kaya, dia pikir itu kepuasan sejati, lalu dia akan mencari yang tidak wajar apa? Seksualitas. Dia akan mencari pasangan yang lain karena dia pikir saya sudah kaya, ternyata juga rumah tangga saya nggak bahagia, istri saya malah tambah gila. Ya udah dia cari di luar kepuasan yang tidak wajar. Dan ketika dia mencoba dengan banyak perempuan, apakah dia akan merasa puas? Nggak, akan semakin stres, kehilangan damai sejahtera. Saya berulang kali ngomong, orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan. Kenapa? Hidup kita damai, tenang, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Saudara, saya baca sebuah artikel, ada seorang pria di Jepang, dia menikah berkali-kali dengan wanita yang berbeda. Dia berkata apa? Saya tidak pernah puas dengan wanita manapun, dan akhirnya dia menetapkan pilihan dia menikah dengan robot. Nikah sama robot. Di sini sudah ada robot. Di Jepang ada, dan mereka memang menikah. Itu robot dibawa, diberkati. Sakit jiwa enggak? Ditanyain sama media, kenapa Bapak memilih nikah sama robot? Saya sudah menikah sama banyak perempuan, jiwaku enggak puas. Saya nikah sama robot, robot itu nurut. Saya bilang, kalau dia enggak korslet, kalau korslet kesetrum mati kau. Iya enggak saudara, lagi tidur korslet robotnya, mati kesetrum. Orang sakit jiwa. Dia berganti-ganti pasangan, dia cari orang yang lain, dia pikir seksualitas bisa memberi kepuasan. Engkau tidak akan menemukan kepuasan itu. Lalu ada orang yang berpikir ketika dia mendapatkan jabatan, dia akan puas. Lalu dia berburu dengan berbagai cara, dia menyingkirkan orang kanan kiri, dia tendang orang, dia injak orang supaya dia memperoleh jabatan. Saya mau tanya, waktu dia dapat jabatan dia puas? Enggak. Kenapa Hitler membunuh banyak sekali orang? Waktu dia mendapatkan kekuasaan, karena jiwanya itu sakit. Dia berpikir kekuasaan akan memberikan dia kepuasan, ternyata enggak. Lalu saudara, apa lagi yang kita bisa bikin memuaskan jiwa kita? Materi enggak, ya seks enggak. Bahkan Steve Jobs itu orang kaya saudara. Tapi sampai dia mati, dia kena kanker hati, dia bilang ada 2 orang yang tidak akan pernah saya ampuni sampai saya mati. Ayah saya yang sudah membuang saya dari kecil, dan Bill Gates yang sudah mencuri program Android saya. Dia mati kanker hati. Tidak memberi kepuasan jiwa. Pencapaian, popularitas bisa bikin orang puas? Enggak. Makanya saya tidak pernah bangga ketika orang mengenal saya banyak. Bagi saya, tadi malam saya ketemu seorang ibu, dia bilang, Bu Debbie maaf saya mau protes doa ibu. Setiap kali ibu berkhotbah, ibu selalu bilang, Tuhan urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Maaf Bu, ibu itu bukan orang yang tidak ada apa-apanya loh. Ibu itu orang yang diurapi Tuhan. Jadi doa ibu mungkin bisa dirubah. Saya bilang maaf enggak. Itu untuk mengingatkan diri saya bahwa saya ini diangkat Tuhan dari yang tidak ada apa-apanya. Saya hanya sampah. Popularitas tidak akan pernah membuat engkau bahagia. Banyak orang menyanjung, tetapi jangan percaya sama pujian manusia, itu pret. Mari kita cari pujian Tuhan. Karena memang manusia mengecewakan. Tidak ada manusia yang bisa membuat Anda puas. Makanya dalam hubungan kita bersosial, ya pengertilah kalau ada orang yang bikin kita kecewa. Oh memang Alkitab udah bilang mengecewakan. Ada yang kepahitan sama pendeta. Pendeta itu juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Saya juga manusia. Mau sebaik apapun saya, ada kelemahan saya. Kita gak bisa mendapatkan semua kepuasan. Makanya saya sekarang mengajarkan kepada jemaat, gak usah cari-cari pendeta, doa sendiri. Amin. Ada orang subscriber yang hadir di sini 7 jam perjalanan dia menempuh ke tempat ini. Tadi dia bersaksi kepada saya, Bu, dulu saya dikit-dikit cari pendeta.
Apa dikit telepon pendeta, apa dikit telepon pendeta. Tapi sejak saya dengar khotbah ibu, saya sekarang cari Tuhan sendiri. Engkau kecewa kalau cari pendeta. Ya jangan cari saya, jangan cari Pak Lukas. Ya apalagi Bu, suami saya bawa dalam doa Bu, namanya Bambang. Mana Bambang di sini? Bambang lagi. Ya. Saya tidak mungkin berdoa buat suamimu sambil menangis, Ibu. Tidak ada hubungan hati saya dengan suamimu. Makanya saya tidak mungkin, Tuhan, jamah Bambang Tuhan. Suami saya lewat, siapa itu Bambang? Malah kita berantem gara-gara doa yang ibu-ibu titip sama saya. Tidak mungkin saya menangis buat suamimu. Hei bapak-bapak, gak usah titip Pak Lukas. Pak, doain istri saya Jenny, Pak. Saudara bayangkan ketika Pak Lukas berdoa di rumahnya, Tuhan Jenny, Tuhan. Bu Sherly lewat, siapa itu Pak? Jangan titip-titip doa. Enggak ada pendeta bisa berdoa dengan hati Tuhan buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu. Percuma engkau titip doa sama saya. Makanya saya bilang datang sendiri sama Tuhan. Doa yang engkau lahirkan dari hati dan iman itu yang mengetok pintu sorga. Sehingga Tuhan akan menjawab doa dan permohonanmu. Amin. Jadi jangan. Tidak ada yang bisa puaskan. Seks, harta, kekayaan anak-anak muda yang ada di sini. Jangan kau coba-coba seks. Karena ikut-ikutan orang, jaga kekudusan hidupmu. Ya, jangan ikuti dunia ini. Jangan, firman Tuhan berkata, jangan engkau berubah, jangan menjadi sama dengan dunia ini. Ya, cari sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Lalu saudara, kenapa saudara? Ya, kenapa sesuatu yang sifatnya fana dan harta terbatas, seks terbatas, tidak akan pernah bisa menguasai jiwa atau memenuhi kebutuhan jiwamu, kepuasan jiwamu. Kenapa? Karena jiwa ini tidak terbatas, sementara harta itu terbatas. Sekaya apapun engkau satu saat, itu bisa diambil Tuhan daripadamu. Saya melihat di masa pandemi ini banyak orang kaya digoncang. Dari sini mereka baru menyadari berarti gak ada apa-apanya. Mau jual aset aja gak laku. Jadi jangan taruh harapanmu pada sesuatu yang tidak kekal. Nah, kenapa harta, seks, jabatan, pangkat, popularitas itu gak bisa isi sesuatu dalam jiwa manusia? Karena jiwa manusia itu gak terbatas. Kepuasan jiwa kita tidak pernah terbatas. Dan itu hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia cukup, saudara. Ketika seseorang melayani, banyak orang melayani, saudara. Bahkan hamba Tuhan, pendeta, banyak. Dan semua motivasi pelayanan itu kan gak ada yang tahu. Cuma Tuhan juga yang tahu. Waktu seorang hamba Tuhan melayani dengan sebuah tujuan uang, mengejar kekayaan, saya mau bilang, maka ketika dia sudah punya gereja besar, gedung gereja besar, depositnya banyak, dia akan berhenti melayani. Makanya kalau ada orang mau konseling, dia bilang, suruh saya itu pekerja sana, konseling itu. Tapi ketika kita melakukan itu karena kita mencintai Tuhan, maka semua yang Tuhan beri bonus itu. Makanya kan kita sekarang banyak orang bertanya, Bu, itu pendeta sekarang kok udah gak pelayanan ya, udah gak ini ya. Saya memberitakan firman, tidak akan pernah berhenti saya memberitakan firman. Saudara mau marah sama saya, saudara percaya atau tidak percaya, tugas saya adalah memberitakan firman, karena itu panggilan hidupku. Kalau saya gak memberitakan firman, maka saya akan merasa kering. Kenapa? Kepuasan di jiwa saya membagikan hati Tuhan kepada jemaat. Saya mau dapat bayaran, gak dapat bayaran, itu tujuan saya. Awalnya YouTube itu, saudara, saya dapat di tahun 2019. Tuhan berkata jelas kepada saya, ambil alih dunia media untuk pekabaran Injil, cepat. Saya bilang ke suami saya, Tuhan bercara kepada saya, tahun 2020 aku akan berikan tuayan bangsa-bangsa.
Saya bilang sama suami saya, "Say, aku dapat dari Tuhan gini. Apa yang harus kita lakukan ya? Aku mau bergerak cepat. Tuhan kayaknya suruh cepat. Siapa yang tahu akan ada pandemi 2020?" Karena saya selalu bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku mau melayani bahwa aku berada di tempat di mana Tuhan berada." Karena saya tahu Tuhan tuh bergerak. Jangan sampai kita melayani, kita pikir kita ngikut Tuhan, padahal Tuhan sudah sampai di ujung, kita masih diam di tempat. Karena banyak orang melayani tapi dia lari di tempat. Bahkan ada yang stop, menikmati. Saya bilang, saya tidak mau Tuhan. Bawa aku di mana Engkau berada. Lalu saya dapat itu, Tuhan bilang cepat ambil alih dunia media. Saya bilang ke suami saya, Tuhan bilang begini. Suami saya bilang, kalau media berarti TV loh. Gak kepikiran YouTube. Berarti TV, ya udah kita datangi TV swasta di Jakarta. Saya tanya, kalau saya mau siaran di sini gimana? Oh, ibu harus siaran 10 episode minimal. Pakai studio kami, peralatan kami supaya memenuhi standar TV. Bayarannya berapa? 1 episode 6 juta, 10 episode 60 juta. Saya tanya, sudah pasti tayang? Belum. Keluar 60 juta belum pasti tayang. Waduh, mikir juga saya ya, kalau gitu enggak jadi deh. Saya bilang ke suami, gimana ya? Ya apalagi. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau loh, tapi buka jalan, apa yang harus saya lakukan? Satu kali saya pelayanan ke Bali. Di sana saya duduk ya di satu kafe dengan papi saya karena kita mau ketemu orang. Saya lagi duduk, ada orang syuting di kafe itu. Kebetulan produsernya duduk di samping meja saya. Saya tanya, "Pak, ini lagi syuting apa?" "Lagi bikin TV, Bu." "Di mana?" "Di YouTube." "Oh, bisa ya?" Dia sambil kerja jelaskin, "Oh iya, sekarang kan semua artis beralih ke YouTube, Bu. Sekarang di YouTube itu lintas budaya, lintas agama, lintas benua." Saya nangkep. Jadi saya benar-benar bersemangat, saya bilang, kalau gitu saya juga bisa ya. Dia sih sambil gini, "Ya semua juga orang bisa, ibu punya konten apa?" Saya bilang, "Biasa aja, keles. Gak usah ngajak berantem gitu mukanya." Karena dia lagi buka-buka YouTube, saya bilang, "Coba Pak, buka di nama saya, ketik di YouTube." Karena kan ada gereja yang udah mulai angkat-angkat khotbah saya. "Siapa namanya?" Saya bilang, "Debbie Basir." Dia ketik, klik, "Oh ibu pendeta." "Iya." "Loh ini ada loh tayangan ibu yang nonton 100.000 loh. Ini siapa yang angkat, Bu?" "Saya nggak tahu tuh gereja mana." "Berarti ibu sudah punya nama loh di YouTube." "Berarti bisa nih saya bikin." Lalu saya mulai tanya-tanya peralatan apa semua. Dia bilang, "Pakai handphone aja, ibu pakai iPhone sudah cukup." Saya pulang, saya bilang ke suami, "Say, bisa say, kita bikin YouTube, dapat nih saya." "Terus pakai apa?" "Pakai handphone cukup." "Apa iya?" Suami saya ngomong, "Apa lagi ini? Ayo kita mulai syuting." Kita syuting dengan peralatan seadanya. Waktu saya angkat satu khotbah dengan judul "Akibat Dosa Tersembunyi", sekarang yang nonton sudah jutaan. Itu orang bertobat, saudara. Mulai dari pengerja, jemaat, semua sampai istri pendeta, pengakuan dosa. Saya baru lihat, ternyata memang benar Injil itu ya. Akhirnya saya tidak tahu, pertengahan 2019 kita mulai jalan, 2020 awal pandemi terjadi. Waktu saya bikin channel YouTube dulu, saya angkat di Facebook, tolong like dan subscribe. Beberapa gembala ngomong, pendeta zaman now carinya subscriber bukan jemaat, bukan cari jiwa tapi cari subscriber. Saya bilang subscriber itu juga jiwa, bukan kucing, itu juga orang. Rempong gak? Begitu terjadi pandemi, semua WA saya, "Bu, bantu cari subscriber dong." Saya bilang, jangan cari-cari subscriber, cari jiwa. Kita mesti mengalir dengan Tuhan. Ketika pandemi terjadi, saya waktu itu, Tuhan itu tuntun, saudara. Ada tempat kecil di atas rumah saya, cuma besarnya 3x3 begitu. Saya suruh tukang, "Cepet kita buat studio di situ." Itu belum tanda-tanda pandemi. Tukang saya kerja, begitu selesai lockdown. Jadi kita sudah punya studio. Saya waktu mesbah doa pertama kali, ibu di sini ikut dari awal masih pakai handphone. Itu kenapa saya dapat mesbah doa, itu bukan konten yang kita cari. Tiba-tiba dari HP saya itu bunyi, ting, "Selamat Debbie Basir TV, Anda bisa live streaming dari HP." Saya pencet itu gambar kamera.
Tiba-tiba udah live streaming di YouTube, suami saya gini dari jauh, live streaming itu matiin. Saya lihat orang sudah masuk, Shalom Bu Debi, itu kan waktu tayangan mayat-mayat di TV ya, pas COVID. Shalom Bu Debi Bu, kita doa ya Bu, kita doa ya, kita takut apa yang terjadi Bu. Karena dia masih di keyboard, saya bilang nyanyi. Live streaming pertama masuk 2.000-3.000 orang. Mereka bilang, Bu besok malam lagi ya. Dari Maret 2020 sampai hari ini Mesbah Doa tidak pernah bolong satu hari pun. Semua karena anugerah Tuhan. Ya saudara, ya saya mengucap syukur itu kalau kita ikut Tuhan tuh itu luar biasa. Ya, dan makanya saya bilang kalau orang melayani hanya untuk kepuasan jiwa, cari uang atau apapun, dia akan berhenti stuck di situ. Padahal Tuhan itu bergerak. Nah, ketika pendeta stuck, jemaatnya mati. Tidak mengalami pertumbuhan iman lagi. Karena mereka nggak nangkep sesuatu yang dari Tuhan. Tuhan masih ada. Saya menemukan ada begitu banyak jemaat yang kering. Mereka tidak lagi mengalami Tuhan. Mereka beribadah hanya minggu ke gereja, pulang seperti zombie yang gak ada apa-apanya lagi. Bahkan udah gak pernah meneteskan air mata. Sudah kehilangan kasih yang mula-mula, rugi saudara. Apalagi menjelang akhir zaman ini kita harus semakin meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Di sini dikatakan kenapa semua tidak bisa memuaskan? Karena jiwa manusia itu tidak terbatas. Dan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, orang-orang yang pernah mengalami Tuhan, mereka tidak akan pernah puas dengan Tuhan. Mereka akan terus mengejar Tuhan. Terus kalau kita menaruh kepuasan jiwa itu pada Tuhan, maka kita tidak akan pernah puas. Setiap hari kita akan terus mengejar Tuhan. Saudara ingat satu kisah di Alkitab, ya ketika Yakub bergumul ya dengan seseorang yang itu adalah Tuhan, dia berkata saudara, itu ada di Kejadian 32 ayat 26. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dengan kata lain Yakub bilang, Tuhan engkau jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kepuasan jiwa, dia tidak akan pernah rela melepaskan Tuhan di dalam hidupnya. Hidup dalam kekudusan, melakukan firman itu akan menjadi kesukaan bagi jiwanya. Tetapi orang yang menjadikan kepuasan itu sesuatu yang berbeda, engkau tidak akan pernah mengalami Tuhan. Saya minta suami saya untuk bisa ngiringi saya. Ya saudara, ketika Musa disuruh Tuhan, engkau harus berjalan, bimbing bangsa ini menuju ke satu negeri tanah perjanjian. Musa berkata kepada Tuhan apa saudara? Itu ada di Keluaran 33 ayat 15. Musa berkata kepada Tuhan begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, maka janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tuhan sudah berkata, aku akan menyertai engkau, mujizat itu akan menyertai. Tapi Musa bilang, kalau engkau sendiri tidak menyertai kami, jangan suruh kami berjalan Tuhan. Orang yang punya kehausan dengan Tuhan akan terus berkata, kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami butuh engkau lebih dari hari-hari sebelumnya. Karena itu Musa berkata begini saudara. Bila engkau tidak besertaku Tuhan, jangan suruh kami berjalan. Yang kami butuhkan itu pribadimu, bukan berkatmu. Yang kami butuhkan itu penyertaanmu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, bilang pada Tuhan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan bilang kepada Musa, berjalan, mujizatku menyertai-Mu, kuasaku menyertai-Mu. Tapi Musa bilang, aku butuh pribadi-Mu Tuhan. Kalau Engkau tidak beserta dengan kami, maka kami tidak akan berjalan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai kepuasan di hidupnya, dia akan puas dengan kehadiran Tuhan. Bahkan sekalipun engkau sedang dalam masalah, bahkan mungkin sekalipun engkau sedang menghadapi tekanan yang begitu berat, dengan bercucuran air mata engkau bisa berkata, Engkau cukup bagiku Tuhan. Engkau cukup bagiku Tuhan. Saudara, jangan taruh kepuasan hidupmu pada sesuatu yang lain. Taruh pada Tuhan. Mari nyanyi sama-sama pujian ini. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Gak usah dulu. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saudara, orang yang menaruh kepuasannya kepada Tuhan, mereka akan mengejar Tuhan. Karena mereka tahu harta, jabatan, kedudukan, bahkan semua tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa. Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemurahan, kebajikan akan mengikuti aku, tetapi aku akan terus diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sebuah penekanan. Sekalipun aku berkelimpahan, sekalipun kemurahan Tuhan, kemewahan, semua ada padaku, tapi aku menetapkan pilihan untuk berada di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang masa hidupku, kata Daud. Artinya apa? Kemewahan, kemurahan Tuhan itu bukan segala-galanya, bukan berkat Tuhan yang sedang kita kejar, tapi perkenanan Tuhan. Dia beserta dengan kita, itu cukup, kata Daud. Aku akan tinggal di dalam rumah-Mu Tuhan. Hanya orang-orang yang bisa mengalami hadirat Tuhan yang paling berbahagia hari-hari ini. Saya bisa nangis di dapur, saya bisa nangis di kamar, saya bisa nangis di kamar mandi, saya bisa nangis di mana saja karena mengalami Tuhan. Betapa sedihnya kalau engkau hidup jauh dari hadirat Tuhan, saudara. Bahkan orang-orang yang berjalan bersama hadirat Tuhan, engkau akan mengalami teguran, tuntunan.
Dan itulah yang terbaik bagi jiwa kita. Kenapa saudara? Saya ingin kita semua tahu hari ini. Mari kita baca sama-sama. Kita buka sama-sama ayatnya saudara di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama. Sebentar saudara, karena ini saya sebenarnya tidak. Ya, 1 Petrus 1 mulai ayat yang ke-8 bisa dikatakan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, melihat Tuhan, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, namun kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Orang-orang yang mengalami Tuhan, yang menaruh kepuasan jiwanya pada Tuhan, sekalipun kita belum melihat Tuhan secara fisik, tapi ada sukacita yang melimpah dari hidup kita. Ayat 9, kenapa itu bisa terjadi? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apa tujuan kita beriman? Supaya jiwa kita selamat. Karena kelak kalau manusia mati, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Waktu manusia mati, tubuhnya akan kembali menjadi tanah. Enggak penting tubuh, makanya jangan terlalu banyak merawat tubuh. Lebih daripada engkau merawat jiwamu. Engkau harus merawat tubuh, tapi nomor 1 engkau merawat jiwamu. Waktu manusia mati, tubuh kembali menjadi tanah. Lalu roh kembali kepada Allah Bapa yang mengaruniakannya, tetapi jiwa kita akan dihakimi. Karena itu mengapa kita beriman? Engkau harus mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita tadi sedang berbicara tentang kepuasan jiwa. Manusia mengikuti keinginan jiwanya yang tidak pernah terpuaskan dengan seks, harta, kekayaan, jabatan. Tapi dia lupa bahwa tujuan dia percaya pada Tuhan itu untuk jiwa ini selamat. Kenapa saudara? Ayat 10 berkata, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat yang ke-11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana roh yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat yang ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yaitu oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, ini diteliti saudara, jiwa ini loh. Jiwa manusia itu tidak terbatas. Dan ketika orang menemukan Kristus, dia baru menemukan kepuasan jiwa. Kenapa saya rela meninggalkan keluarga saya? Kenapa saya rela meninggalkan semua kehidupan saya di masa muda saya lulus SMA? Karena saya berjumpa dengan sesuatu yang memberi kepuasan di jiwa saya. Saya sudah mencoba semua dosa sebelum saya menerima Kristus. Semua berujung kepada bunuh diri. Semua berujung kepada kematian kekal. Tapi ketika saya menerima Yesus, saya menemukan kepuasan yang sesungguhnya di jiwa saya. Karena itu biar kita mau berkata hari ini, Yesus, Engkaulah permata hati yang tidak pernah ada bandingannya di dunia ini. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Biar kita mau bilang pada Tuhan hari ini bahwa Dia segala-galanya. Dia kekayaan yang tak ternilai, Dia permata hati. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita bangkit berdiri bersama.